Haji Hamil Muryadi. Kepada almarhum Bapak Ustaz Haji Hamil Muryadi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa dulu Ustaz. Mudah-mudahan salam kita menjadi doa. Amin. Yang hadir semua pada panjang umur, murah rezeki, sehat lahir batin, keluarganya keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin. Anaknya soleh solehah. Amin. Mudah-mudahan segala urusannya selalu mudah. Allah izinkan kita bisa ke Mekah Madinah. Amin. Syukur barang kita berjamaah ya. Amin. Nanti dipimpin nama saya sebagai mutawifnya. Amin. Nanti ibu di belakang sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal. Amin. Amin. Ibu pengen berangkat haji pengen? Ingin. Pengen ke Mekah Madinah pengen? Ingin. Yang jadi pertanyaan pada punya duit enggak? Nah, itu masalahnya. Pengen mah pengen. Semua orang kalau ditanya pengen haji, pengen umroh, pengen Ustaz. Pertama kudu niat yang kuat. Yang kedua mulai nabung. Gak usah banyak-banyak. Paling tidak setiap bulan ya paling tidak 3 juta aja. Insya Allah setahun bisa umroh. Iya, amin. Benar, mau nyicil motor aja sanggup, nyicil mobil sanggup. Giliran umroh bilangnya belum mampu. Tapi insya Allah saya lihat ibu-ibu semua semangatnya tinggi ya. Iya, tinggal nanti nunggu panggilan dari Allah. Sekarang mulai nyicil ibu, nyicil apa? Beli baju busana muslimah yang putih. Karena nanti kalau ibu walimatus safar kan pakai baju putih. Iya, putih ya. Dicicil aja dulu, baju putih dulu. Iya kan? Oh, terus lagi niat yang kuat ya Allah. Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain ya Allah. Saya pengen ke Mekah Madinah, saya rindu pengen tawaf ya Allah. Saya pengen sa'i ya Allah. Saya pengen nyium Ka'bah ya Allah. Saya pengen ziarah ke Madinah ya Allah. Pengen ada di Raudhah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya begitu tuh. Saya tuh ya selalu nangis kalau ada orang mau umroh nitip bisik-bisik, tolong doain saya ya biar bisa ke Mekah Madinah. Itu aja. Enggak usah bisik-bisik yang lain. Jangan lupa ya tasbih. Minyak wanginya. Jangan ya. Itu mah namanya juga tambahan. Kalau datang ke orang umroh dikasih tasbih alhamdulillah. Dikasih korma alhamdulillah. Itu mah nomor sekian. Yang penting doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasin khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kum ini domirnya untuk laki-laki mudzakkar. Kalau perempuannya kunna. Kalau laki-laki domir hum mereka, kalau perempuan kunna. Maka kalimat
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi bukan kita aja yang asik ibadah, bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama diajak biar senang ibadah. Ibu-ibu juga sama, jangan nikmatin senang ibadah sendiri. Ajak suaminya. Kalau ibu lebih awal bangun, bangunin suaminya, pegang pipinya. Soleh, bangun soleh. Aku kan bukan soleh, aku hapus. Iya, pakai rasa, bangun. Pakai ayang mau soleh. Boleh ayang, boleh. Ayang, Beb. Ayang. Ayang, Beb. Jangan babalo. Panggil yang indah, bangun sayang, sholat tahajud. Anak cucu kita butuh doa dari kita. Ibu jangan selalu ngikutin pengen tidur mulu, Bu. Emang gak bosan-bosan dari kecil? Saya tidur mulu. Dari kecil sampai tua, yang namanya tidur, masya Allah, demen banget. Bahkan ada istilah pelor, nempel. Malam. Nonton TV, TV-nya nonton kita. Iya. Allahu Akbar. Di mana-mana pengennya tidur mulu, sampai di pengajian cari senderan. Tidur juga. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Iya. Allahu Akbar. Tapi masih alhamdulillah tidurnya di pengajian dapat pahala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam Al-Quran itu setiap perintah beriman disandingkan dengan amal kebaikan. Dan biasanya seruan Allah bagi orang yang beriman itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita orang yang beriman. Makanya jamaah rahimakumullah, iman itu butuh dibuktikan dengan 3. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Iman itu harus diucapkan pada lisannya. Amana billahi, saya iman sama Allah. Allah itu wujud, Allah itu ada. Mana bukti adanya Allah? Ada langit, ada bumi. Tuh hujan tuh. Itu bukti tanda ayatnya Allah. Zaman dulu pernah tuh musim kemarau berapa tahun, ilmuwan merancang bagaimana supaya turun hujan, maka dari pesawat nebarin garam. Dulu pernah ya Bu ya? Supaya mancing awan katanya, karena panas terbawa tuh akhirnya. Uapnya itu jadilah awan, turunlah hujan. Kalau Allah tidak menghendaki, sehebat apapun yang namanya ilmu manusia, tetap tidak mampu mengalahkan ilmunya Allah. Akhirnya tetap aja nggak hujan. Islam mengajarkan ada semua doa. Nih jamaah rahimakumullah, ada yang namanya sesuatu yang ini kadang-kala mohon maaf karena tradisi yang tidak ada dasar. Biar kalau ada acara nggak hujan, manggil pawang. Pawang hujan. Iya. Pawang hujannya kagak sholat, pakainya celana poke, sambil bakar kemenyan, dia ngipas-ngipasin tuh awan biar pindah awannya, jangan hujan di tempat hajatan, pindahnya sebelah sono. Di sono ada pawang juga, sebelah sono sama, sebelah sono juga dipinggirin. Itu kata awan, gua nasinya gimana ya? Yang namanya Islam itu lengkap, komplit. Kalau ada kita mau hajatan, ada acara, mohon maaf, mendung mau hujan, minta sama Allah biar dipindahin hujannya sama orang yang butuh, yang baru nanam cabai. Doanya Allahumma hawalana wala alaina, tuh doa mindahin hujan. Termasuk saya tadi mau kesini minta begitu.
Ya Allah, saya mau ngaji di Al-Muhajirin, Allahumma wa alaina wala alaina ya Allah. Biar ujiannya jangan gede-gede ya Allah. Bukan apa-apa, takutnya saya datang ke Muhajirin, orang gak ada, saya nyeramain siapa ya. Alhamdulillah dikabul sama Allah, yang datang ada 500. Alhamdulillah. Termasuk sendalnya, termasuk aqua yang dudus itu dihitung juga. Tas-tas yang ada di sini, buku, pulpen, semua jadi saksi ikut ngaji sama kita. Amin ya rabbal. Iqrarum bil lisan. Ucapkan pada lisan kita, amanah billah, saya beriman kepada Allah. Dan iman itu perlu dicas. Ini kita nih sore ini di Al-Muhajirin lagi sedang ngecas iman. Wong HP aja kalau kita pakai dulu, mohon maaf, lama-lama habis baterainya. Kudu dicas. Bagaimana supaya iman kita stabil? Casan iman itu karena kaitannya dengan rohani, dengan yang namanya ya kolbu, itu harus disiram kolbunya. Makanya siraman rohani. Kalau yang namanya ini namanya santapan siraman jasmani, larinya ke perut, ngilangin lapar. Kalau rohani larinya ke hati, ngilangin penyakit hati. Makanya mohon maaf, jangan sampai mengaji kadang kala pelit, nggak hilang-hilang. Tapi saya lihat ibu-ibu masya Allah kayaknya wajah-wajah ahli dermawan semuanya. Nggak pernah pelit ibu mah. Kalau sodako paling sedikit biasanya 100.000. Amin. Duit banyak ratusan ribu, giliran sodako 1.000, orang mirip kayak 5.000. Ya, jangan. Punya duit keluarin sodako. Nggak dibawa mati itu duit. Yang dibawa mati amal soleh. Jangan kita terlalu banyak senang sama dunia, berlebihan jangan. Dunia sekedarnya aja. Kalau mungkin kita butuh jamaah rahimakumullah pada diri kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, kita mampu membantu mereka. Mumpung ada kesempatan kita bisa membantu mereka. Ingat, orang yang banyak berderma, orang yang sering ngasih, pasti bakal dikasih. Amin ya rabbal. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil qalbi, diyakini dalam hati bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu ahad, Allah itu esa. Bayangin kalau Allah itu ada dua, jamaah rahimakumullah. Yang satu pengennya Allah nurunin hujan, yang satunya kata Tuhan, yang satunya jangan. Mesti berantem, gak nyaman. Maka Allahu ahad, Allah itu esa. Dan Allah punya anggota namanya para malaikat. Termasuk ada malaikat yang diutus untuk datang di majlis taklim supaya jadi sahabat kita. Amin ya rabbal. Ibu terasa nggak nih sore ini duduk sama malaikat di samping kita? Enggak, nggak terasa. Ya emang enggak. Itu kan goib malaikat. Tapi malaikat demen duduk di pengajian, berdesakan dengan kita, bersenggolan malaikat dengan tubuh kita. Apa rasanya bahwa malaikat itu ada di pengajian? Adem hati. Coba ibu rasain nih, kalau duduk di pengajian bu, mohon maaf bu, itu utang-utang pada hilang semuanya. Utang-utang pada hilang. Bener nggak? Iya, utangnya hilang. Hilang semuanya. Yang cicilan-cicilan di rumah, ya Allah, iya, panci kurang dua lagi setoran, ya kan, atas baru ngambil, ya kan, tuh, masya Allah, cicilan mobil, cicilan motor, utang, tapi giliran di pengajian dihilangin sama Allah, yang ada adalah ketenangan jiwa. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang punya utang dilunasi sama Allah. Amin. Ya Rabbal. Gak ada orang yang hidup gak punya utang. Siapapun tuh orang yang mesti pada punya utang. Mengenai tentang banyak apa sedikitnya itu mah tergantung kitanya. Kalau memang kita mampu untuk bayar besar gak masalah. Yang gak boleh kita gak mampu bayar dipaksain. Survei membuktikan
Kenapa orang susah tidur? Ayo. Pikir Kenapa orang susah tidur? Karena pikir. utang. Di antaranya mikirin. Coba. Apalagi udah jatuh tempo. Udah di WA. Mohon maaf ya. Habis Isya, iya kan? Habis Isya saya datang ke rumah. Ibu masih punya utang 800.000. Ibu itu habis Isya jamaah rahimakumullah mau ditagih. Ibu biasa tidur habis zuhur, tidurnya susah banget. Mikirin utang dari mana saya bayarnya. Tapi jangan kecil hati jamaah rahimakumullah. Kalau kita pengen terbebas dari kesulitan, minta sama Allah yang ngasih kemudahan. Ibu tulis nih doa biar kita rezekinya lancar. Tulis. Inna hadza, ayo. Inna hadza la rizquna malahu. Ya ikutin Pak Ustaz. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Tulis diamalin. Min nafad. Tulis amalin. Itu saya ngamalin itu di dompet gak pernah kosong. Ada aja isi. Malahu. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Itu doa supaya rezekinya lancar. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Tulis lagi. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Ain kali ya, min afad ya. Ain min ain ya afad. Malahu min nafad. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Min nafad. Min nafad. Min nafad. Min nafad ya. Coba bareng-bareng. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Itu dibaca habis sholat. Silahkan dibaca habis sholat. Itu rezekinya lancar. Amin. Amin ya robbal. Jamaah rahimakumullah. Kenapa sih kita selalu banyak doa sama Allah? Karena memang doa itu senjata. Senjata kita nih doa, Bu. Ibu pengen sehat, ada doa sehat. Ibu pengen panjang umur, ada doa panjang umur. Ibu pengen rezekinya lancar, ada doa rezeki lancar. Ibu pengen keluarganya sakinah, ada doanya. Ibu pengen nurunin hujan, Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'am bidroro, turun hujan. Hujannya biar dipindahin, Allahumma hawalana wala alaina, bisa itu. Ibu sakit ada doanya. Rabbana si'adzibal ba'syi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ibu pengen awet muda, gampang. Pengen gak awet muda? Pengen gak awet muda? Pengen ya? Gampang. Jaga wudu. Ibu jujur kalau mau tidur sok wudu enggak? Kadang-kadang. Usahain wudu. Iya. Itu keluar batal lagi masuk. Ya emang begitu. Karena udah masuk kamar lah batal. Ujiannya begitu. Yang penting Allah menilai pertamanya. Mengenai tentang habis wudhu, nah nggak masalah. Kan kita pertama udah niat wudhu dulu. Yang penting wudhu dulu. Mengenai kantut lagi no problemo. Iya, emang itu jalan hidup. Gak masalah. Ada pertanyaan, Ustadz, bukankah kalau kita habis wudhu mau tidur sentuhan sama suami kan batal? Ya, begitu. Gak apa-apa, yang penting udah wudhu. Sentuhan aja. Yang penting udah wudhu. Kalau sudah wudhu mau tidur, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya sama dengan ngatamin Quran. Ibu mohon maaf, ibu hatam Quran sebulan berapa kali? Setahun sekali itu pun tadarus Quran.
berjamaah dia mau haji. Tadarus. Oh, alhamdulillah lumayan. Iya, jujur udah. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Betul, 100 ribu B. Bube, grup B. Al-Ikhlas 3 kali. Iya. Bayangin, saben malam ngatamin Quran. Bu. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Quran. Lanjut Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Nanti saya kasih penjelasannya apa sih manfaatnya. Terus Anas. Habis Anas, Ustaz boleh nggak saya baca Alif Lam Mim? Boleh nggak? Boleh kalau seandainya ya mau Alif Lam Mim. Ustaz langsung aja ayat kursi, bagus. Ayat kursi. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum sampai selesai. Ustaz mau ditambah boleh nggak amanah Rasulullah unzila ilaihi? Ya kan? Amanah Rasulu, ya kan sampai selesai itu. Al-Baqarah akhir. Boleh. Terus ada saya baca dalam kitab, biar kita ini tidur tapi dapat pahala seperti orang toab. Baca 7 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu pahalanya sama dengan orang toab 7 putaran. Itu saya ngamalin. Terus kita biar dapat pahala seperti pahalanya para nabi dan rasul Allah yang Allah utus. Ada 313 rasul, 124 nabi. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu pahalanya sama seperti pahalanya 124.000 nabi, 313 rasul. Kalau kita tahu ilmunya, enak kita amalin. Baru setelah itu jemaah rahimakumullah kita tiupin tuh di telapak tangan. Usapin dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tidurnya dinilai ibadah. 1, tidurnya dinilai ibadah. Yang kedua, sama dengan menghatamkan Quran. Yang ketiga Al-Falaq supaya tidak kena sihir. Emang masih ada Ustaz sihir? Ada. Biasanya ini adalah penyakit ain. Ain itu biasanya dipancing apa-apa orang-orang yang iri. Makanya kita kalau dandan sederhana aja, jangan berlebihan. Kalau punya nikmat berbagi dengan orang lain. Kenapa orang hasad dengan kita? Karena kadang kita punya nikmat gak mau berbagi sama orang. Makanya kalau kita disiapkan nama Allah jadi orang yang mampu, harus mampu juga berbagi nikmat, supaya orang tidak iri sama kita. Begitu. Anas supaya apa? Supaya kita selalu istiqomah dalam kebaikan, tidak menjadi orang yang pelin-pelan, menjadi orang yang tidak istiqomah, tidak komitmen, konsisten. Itu manfaat surah Anas. Lalu baca ayat kursi. Apa manfaatnya ayat kursi? Kalau kita nih di rumah ada yang namanya makhluk tadi, ya, medis, non medis ya, makhluk metafisik, yang namanya makhluk gaib. Di rumah kita ini ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim nggak ganggu sama kita. Jin kafir yang kadang-kala ngeganggu kita. Biar rumah tangganya pada cekcok, biar anak-anaknya susah diatur, itu biasanya di rumah ada jin. Nanti kapan-kapan saya ketemu sama ibu-ibu taklim, saya terangin ada macam-macam jin dan tugasnya. Ini kalau saya jabarin lama sampai jam 7 ya Bu ya. Makanya saya nerangin masalah bab iman dulu. Ya rahimakumullah. Kembali. Orang yang membaca ayat kursi nih, itu Allah akan cukupkan rezekinya buat kita, keluarga, bahkan tetangga 40 rumah. Coba. Orang 40 rumah aja dapat jaminan rezeki dari Allah, apalagi yang ngebacanya. Makanya kalau ibu pengen rezekinya lancar, berasnya awet, duitnya banyak, selalu sehat, barokah umur, keluarganya senantiasa nyaman, ayat kursi jangan pernah ditinggal. Masuk rumah ayat kursi, keluar rumah ayat kursi, mau tidur ayat kursi, terus antem ayat kursi. Termasuk ibu habis sholat ayat kursi. Karena kata Nabi, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat, tidak ada pemisah dia dengan sorga kecuali kematian. Ada kan hadisnya? Tuh makanya baca ayat kursi.
Ya rahimakumullah. Selanjutnya, yang namanya iman itu wa tasdiqum bil qalbi, diyakini dalam hati bahwa dialah Allah yang ngasih hidup, dialah Allah yang ngasih sehat, dialah Allah yang ngasih rezeki, dialah Allah yang ngasih anak keturunan, dialah Allah yang ngasih keamanan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan ketenangan, kesenangan. Allah sumbernya. Yakini itu dalam hati kita. Lalu yang ketiga, wa amalum bil arkan, yang namanya iman harus dipraktekin dengan karya nyata. Makanya tanda orang yang beriman kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau ngomong yang bagus. Hati-hati, yang namanya lidah tak bertulang. Kalau kita kepleset kaki kita, Bu, bengkak, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan kepleset, nyakitin hati orang, hendak kemana obat dicari. Makanya kan lagi rame kan? Iya kan, lagi rame, hati-hati sama mulut. Apalagi yang namanya ustadz yang ngomong, ustadz. Memang ustadz mah dikasih waktu buat ngomong. Ya, hati-hati, ustadzah hati-hati. Jangan pernah ngomong kasar, jorok. Ngomong yang bagus aja, yang enak-enak didengar. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, apa bukti iman kita kepada Allah? Yaitu fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu, kata Nabi, baik tamu dekat ataupun tamu jauh, wajib dihormati. Jangan karena tamunya dekat, samping rumah kita tetangga, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dilihat saya kira tamu, nggak taunya tetangga, tetangga juga tamu. Iya, emang siapa? Iya, assalamualaikum Teh Eti, gitu kan, waalaikumsalam Cak Oda, ada apa? Iya, sini masuk, ada Cak Oda. Iya, maaf ya Cak Oda. Maaf Cak Oda. Iya, Cak Oda main ke Cak Eti. Walaupun tetangga tetap Cak Oda tetangga kita, tamu. Kalau Cak Eti habis masak, Cak Oda ada hak untuk dikasih tawaran. Iya, kata Cak Eti, Cak Oda jangan dulu pulang ya. Emang kenapa no esok baru mateng? Esoknya disuguhin, Bu, makan bareng-bareng sama Cak Eti, Cak Oda. Kata Cak Oda dalam hatinya, alhamdulillah emang gua belum bikin sarapan. Gua lapar juga. Ya Allah, baik banget Cak Eti, pagi-pagi udah sodako. Dimakan sama Cak Oda, jemaah rahimakumullah. Eti, ada Eti, Eti ada ya mohon maaf ini lagi. Eti. Pas banget ya Allah, baik banget Cak Eti, ya Allah. Bu, kan kata Nabi nih ya, barang siapa yang sodakoh di pagi hari, maka ada 2 malaikat yang mendoakan, mudah-mudahan orang yang sodakoh tadi diluasin rezekinya, amin. Tapi bagi orang yang pelit, ada malaikat ngedoain orang yang pelit, ya Allah mudah-mudahan dia dikasih kesulitan. Naudzubillah min. Lagian gak rugi pagi-pagi Cak Eti ngasih sepiring sama Cak Oda. Siapin, praktekin besok. Iya. Nanti suatu saat kita ada masanya, kita juga bakal dibalas sama orang yang baik, yang kita berbuat baik sama dia. Bu, nih, Bu, kenal ataupun tidak kenal sama siapapun, kita terus tebarkan kebaikan. Itu orang yang beriman begitu. Berkata baik benar, terus sama tamu muliain. Ada istri Nabi dimasukin ke dalam neraka gara-gara nggak ngormatin tamu. Istrinya Nabi Lut. Namanya siapa? Bulut. Istrinya Nabi Lut namanya Nabi Lut istrinya Bulut. Ibu Lut. Benar kan nggak tuh? Lah emang salah saya ngomong. Benar Ustaz.
Bu, ibu suaminya RT. Ibu dipanggil apa? Bu RT. Suaminya Pak Agus, ibu. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Kenapa? Pelitnya ya Allah, istrinya Nabi pelit. Orang pantas pisan. Ada tamu ceritanya, Nabi Lut kangen banget tamunya, Bu, pengen ketemu sama Nabi Lut. Iya. Hah? Nabi Lut istrinya. Iya, giliran datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut sama Nabi Lut mah orang Nabi punya ilmu. Istrinya bikin cara gimana biar tamu nggak betah di rumah. Naudzubillah min. Nih, kalau ada orang tamu datang ke rumah kita ada dongkol, perlu dipertanyakan imannya. Nggak nyusahin kita, kok nggak nyusahin orang? Enggak. Lagi utang. Iya, orang semampunya kita ada air putih suguhin air putih. Ada sirup bikinin sirup, punya makanan keluarin buat tamu. Kalau nggak ada minimal air putih. Jangan tamu datang udah sejam begini dulu ya Allah. Air putih harus keluar pisan. Buru-buru itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya istri Nabi Lut punya cara. Dia masuk ke dapur. Kan zaman dulu mabuk mau masak itu belum ada kompor, belum ada kompor gas. Ya kan? Zaman dulu kan di pawon. Masukin itu kayu basah sama kayu kering. Dinyalain, Bu. Kan ngebul. Berasap. Dikibasin ke ruang tamu sama istri Nabi Lut tadi. Apa yang terjadi? Itu akhirnya tamu satu persatu pada batuk. pada toel-toel. Pulang. Emang kenapa kagak betah? Emang tujuannya Ibu Lut tadi pengen tamu tadi pada pulang. Setelah pada pulang apa yang terjadi? Karena nggak menghormatin tamu, istrinya Nabi masuk neraka. Naudzubillah min. Makanya hormati tamu, baik tamu dekat ataupun tamu jauh. Termasuk tamu nagih utang. Sama juga tamu nagih utang paling tidak dihormatin dulu deh. Waalaikum. Jangan sampai gini, Bu. Giliran ada tamu nagih utang, dia bilang sama anaknya, "Nah, bilangin ya. Bilangin. Ono dia nagih utang, bilangin mama lagi nggak ada keluar kota." Namanya bocah kan nurut. Waalaikum. Ibu Epi. Nggak jadi. Namanya ada semua di sini. Oh ya udah, bukan Bu Epi, Bu Erna. Bu Erna nggak ada. Aman. Nggak ada. Iya. Bu Erna ditagih utang. Coba kalau kita hanya sekedar ngormatin doang, ngomong baik-baik, Bu, bisa jadi dilunasin, diikhlasin. Itu memang udah tahu. Yang nagih utang ke Bu Erna, jamu rahimakumullah, Bu Erna saben hari ada. Giliran ditagih utang, katanya bilang keluar negeri. Kan nggak masuk akal. Kata bocahnya, kata anaknya, mohon maaf ya Ibu, kata mama lagi nggak ada. Iya kata mama loh. Mama lagi nggak ada. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Udah bohong. Timbul tidak percayanya 2 kali lipat. Iya kan? Nggak percaya dia nggak punya duit, nggak mau bayar. Yang kedua bohong karena padahal ada bilang nggak ada. Ini justru membuat orang tidak percaya sama kita. Kalau emang kita tidak ada, ngomong apa adanya aja. Mohon maaf ya, saat ini saya belum mampu untuk bayar. Ada keterangan Ibu, barang siapa yang ngasih kemudahan buat saudaranya dalam kondisi kesulitan, lalu dia pinjam ke kita minjemin, Bu, itu dinilai sedekah. Selama dia belum mampu bayar ke kita, itu selama itu dinilai sedekah di hadapan Allah. Permudah, lapangkan, jangan dipersulit buat saudara kita. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Kalau memang itu rezeki kita, yang penting doain. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang punya utang sama saya banyak rezekinya ya Allah, biar pada bisa bayar utang sama saya. Itu yang bagus. Doain. Dan orang yang utang juga sama doa. Ya Allah, mudahin aku biar saya bisa bayar utang kesimpulan. Amin ya robbal.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, udah Amin. waktunya udah 45 menit Ibu saya ceramah. Iya, jadi ceramah mah nggak usah lama-lama katanya. Iya, ceramah mah yang penting singkat padat, ada hikmahnya. Selanjutnya pada tanya jawab ya Bu ya. Boleh yang mau ada tanya silahkan nanti saya jawab. Tanya aja. Ayo silakan yang mau bertanya. Tanya yang ditanya apa? Silakan. Bebas pertanyaannya. Ustaz, Mm-mm. kalau sebetulnya ada yang bilang apa kita sholat terus sama nama suami boleh nggak terus baca Quran, batal nggak gitu? Iya. Kadang-kadang lupa langsung baca Quran gitu. Iya. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang batal. Batal ya. Ya kalau kita ngaji kitab fikih kita ya mazhab Syafi'i itu batal. Tapi kalau mazhab ya Maliki, Hambali kalau di Mekah itu kan Iya. itu nggak batal sama suami kita karena memang kita niatnya mazhabnya ikut mazhab di sana. Tapi kalau di rumah kalau kita habis sholat salaman ya boleh yang bagus pakai ini gitu kan. Tuh itu aja. Karena suami kita kan paham juga kondisinya kita dalam kondisi suci. Begitu nih solusi nih dari Pak Ustadz. Nah, habis salam Iya. ngomong sama papahnya, Pak kebetulan saya sudah dawam baca Quran. Nanti habis baca Quran saya salaman sama papa. Itu lebih enak. Shadaqallahul azim, papa. Begitu ya. Begitu. Ya, Mak. Ya, Mak. Ya, Bu. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai mohon maaf kebiasaan baik ditinggalkan. Ya, kecuali memang kita nggak biasa baca Quran, segera jabat tangan sama suami. Itu ada berkahnya tangan suami kita itu. Tapi kalau kita sudah rutin dan suami tahu kalau kita sudah membiasakan baca Quran, insya Allah dimaklumi sama suami kita. Nanti selesai shadaqallahul azim cari suami kita. Gitu cium. Ya, gitu ya Bu ya. Ya usahakan paling tidak kalau pagi deh mau berangkat ke kantor, ya jabat tangan istiqomah. Mau berangkat pulang begitu, ya istiqomahin begitu. Iya, sama. Terus ada lagi. Emang Ustaz mah paling seneng kalau pas ngaji jamaah nggak ada yang nanya. Berarti jamaah udah pada pinter-pinter. Alhamdulillah. Ya. Itu Ustaz. Oh ya silakan Bu. Mohon maaf Ustaz, saya itu kan punya teman dari gadis sampai sekarang ini. Itu mohon maaf saya masalah mengenai utang ya. Iya. Minjem atau tak beli apa tapi nggak pernah bayar. Sering sampai udah tua ini. Sampai tua ini dari gadis. Ibu nulis nggak utangnya berapa? Ya Allah, ibu bagus banget, baik banget. Alhamdulillah baik. Pak. Orang pohon angka, pohon kecaki, kontrakan, bahkan kalau izin pohon aja dijual nggak izin. Yang bilang kalau kali kemudian Iya. ada orang bayar kontrakan nanti saya melalui orang itu Iya. dipotong. Saya kan masih lagi nggak tahu. Iya. Berarti Kadang pahala. ibu yang suka minjem itu ke ibu sudah jadi karakter dia begitu dan ibu udah tahu kan emang seperti itu, udah ikhlasin aja daripada nggak ikhlas gak jadi amal, masih mending ikhlasin aja karena Allah. Nanti dengan ibu sodakoh niat tadi buat orang tadi bakal ada jalan lain rezekinya Allah kasih buat ibu, makanya udah ikhlasin aja ya, insya Allah jadi nilai kebaikan. Manusia kadang-kadang kok begitu. Iya, ya manusiawi ya Bu. Langsung ditepis aja, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih rezeki yang mudah, ya kan? Dan dibuka hidayahnya sama Allah supaya sadar kekeliruannya. Nanti akan bisa haknya ibu bisa dikembalikan. Yang penting doa-doa yang bagus saja buat orang ya Bu. Baik. Yang ketiga, silakan. Sunahnya 3. Sudah 3. Iya, ganjil sunahnya kalau nanya bebas, nanya apa aja. Nggak usah malu-malu kok nanya. Silakan Ibu. Dari Regu CM. Kunci. HP.
Alhamdulillah udah pada jelas? Insya Allah. Alhamdulillah diamalin ya Bu, diamalin insya Allah. Ibu pengen gak anaknya pada nurut? Pengen banget ya Allah Ustaz. Tadi mau nanya itu Ustaz. Iya, pengen banget Itu, anak Kang. saya biar nurut. Gimana caranya? Yang pertama nih Bu, biar anak kita nurut, Ibu baca Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ama ditulis Bu, ini sedikit. Ibu pegang bunbunan anak kita. Allahumma faqihhu. Ya. Kalau laki-laki faqihhu fiddin. Wa alimhu ta'wil. Dipegang bunbunannya. Wa alim at-ta'wil atau ta'wil? Langsung takwil aja. Wa alimu takwil boleh. Allahumma ya faqihhu kalau laki-laki. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu takwil. Kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin wa alimha takwil. Kalau buat kita Allahumma faqihni fiddin wa alimni takwil. Itu umum silakan. Itu nanti kalau baca doa itu Bu, Ibu gampang kalau belajar agama, langsung masuk ilmunya dan mudah mempraktekkan ilmu Allah. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu takwil. Kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin wa alimha takwil. Buat kita Allahumma faqihni fiddin wa alimni takwil. Kalau buat jamaah Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Itu bahasa Arab begitu. Udah ya Bu ya. Itu jadi baca doa itu sembari ya Ibu berikan contoh buat anak-anak. Jangan pernah sekesel apapun sama anak kita doa yang buruk, doa yang jelek, karena omongan orang tua itu mengandung doa. Maka doa yang bagus-bagus aja. Terutama Ibu, nih saya nggak pernah pelit nih ngasih amalan sama Ibu. Ya pokoknya yang penting ngamalin. Ibu niatin, ya Allah, saya baca surah Al-Ikhlas buat anak keturunanku biar pada sukses dunia akhirat. Nanti orang yang baca ini dikumpulkan dalam surganya Allah bareng-bareng. Apa amalannya? Gampang. Baca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Dalam sholat. Habis sholat, Ibu sambil duduk aja, pegang tasbih. Ya Allah, niatin dalam hati. Ya Allah, saya niat baca Al-Ikhlas buat anak keturunanku biar pada mulia. Itu dalam suatu keterangan, nanti Ibu dicukupkan anak keturunannya 7 turunan bahkan lebih, dikumpulkan dalam surganya Allah bareng-bareng. Gampang amalannya kalau kita tahu ilmunya. Al-Ikhlas sebanyak-banyak. Biarpun anak kita jauh. Sampai. Allahu Akbar. Ini saya dapat dari guru saya dan saya amalin, alhamdulillah barokah. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasul ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ta'amarna fi ta'atina wa sayyid sadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa asir rizqana wa ila al-khairi qaribna wa min syarri baitna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina ya Allah bi halalikal harami wa bi ta'atika an masyidifatik an mamsiwa. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.